Salam sustain. Oke, hari ini kita akan cerita terkait dengan pabrik ya. Ini lebih ke arah perizinan usaha di perkebunan. Kita melihat fenomenal saat ini adalah banyak pabrik ya yang berdiri sendiri tanpa adanya kebun. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah bagaimana terkait dengan pemenuhan kewajiban kebun sendiri sehingga izin usaha bisa didapatkan dan pabrik bisa berjalan dengan sustain. Oke, hari ini saya akan mengupas terkait dengan perizinan ya usaha perkebunan, khusus untuk pabrik yang sifatnya komersil, artinya pabrik yang berdiri sendiri tanpa adanya kebun. Nah, ini kita akan mulai dari Permentan 98 2013, di mana di sana dinyatakan bahwa pabrik ketika di suatu daerah ada pabrik yang ingin dibangun itu boleh asalkan 20% sumber pasokan bahan bakunya adalah berasal dari kebun milik sendiri dan 80% berasal dari kemitraan. Nah, dan di Permentan itu juga disebutkan bahwa kalau seandainya di daerah itu tidak tersedia lagi pasokan areal lahan maksud saya, dan di sana ada kebun yang membutuhkan pabrik, maka boleh didirikan pabrik dengan syarat ada surat rekomendasi dari Dinas Perkebunan terkait. Oke. Berikutnya ada revisi ya. Di tahun 2016 ada revisi terkait dengan perizinan usaha perkebunan, Permentan 29 2016. Di sana terkait dengan definisi pabrik ya, itu mulai dikoreksi. Pabrik diletakkan situ menjadi unit usaha dari bidang usaha perkebunan. Oke. Tahun 2017 muncul lagi permentan yang baru 21 2017 terkait dengan perizinan juga untuk perbaikan kedua ya, revisi kedua dari Permentan 98 2013. Di sana dinyatakan bahwa lebih detail ya, khusus membahas terkait dengan pabrik ini, bahwa yang 20% itu, nah sekarang kalau mau bikin pabrik 20% wajib dari kebun milik sendiri dan 80% wajib dari kemitraan. Ini terkait dengan pasokan bahan baku. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama 20% dari kebun milik sendiri. Di Permentan ini 21 2017 ini disebutkan bahwa yang kebun milik sendiri ini boleh berasal dari yang pertama areal masyarakat. Jadi ada areal masyarakat nanti yang kita klaim gitu secara ininya masuk dalam punya kita, apakah kita sewa ataupun nanti ada kemitraan bentuk lain. Nah, ini sumber yang pertama dari kebun milik sendiri yang dimasukkan Permentan ini. Yang kedua adalah bisa juga areal lahannya berasal dari HGU milik perusahaan lain. Nah, entah ada kemitraan, entah ada sewa, entah kontrak dengan perusahaan lain, ini bisa dimasukkan dalam kategori kebun milik sendiri. Dan yang ketiga adalah ada areal menjadi hak pakai. Nah, ini adalah 3 sumber untuk pasokan 20% dari kebun milik sendiri. Nah, berikutnya adalah 80% yang berasal dari kemitraan. Nah, kemitraan ini tentu saja bisa berasal dari koperasi ataupun yang lain, dengan syarat bahwa mereka belum memiliki kontrak dengan atau ikatan dengan pabrik yang lain gitu. Nah, sehingga diharapkan dengan ada pembagian 20% dari kebun milik sendiri dan 80% dari kemitraan ini, diharapkan pabrik bisa menjadi sustain gitu. Artinya pasokan bahan baku untuk pabrik ini menjadi ada suatu kepastian gitu. Nah, berikutnya saya masuk ke yang kebun milik sendiri untuk durasi kontrak ya. Kalau kebun milik sendiri yang 20% yang tadi berasal dari areal masyarakat ataupun dari HGU perusahaan lain ataupun hak pakai, itu adalah minimal kontraknya adalah atau ikatan perjanjian adalah minimal 15 tahun. Dan itu areal ini, 3 areal ini wajib terlingkup dalam izin usaha perkebunan pabrik. Sedangkan untuk yang 80% pemenuhan kebutuhan bahan baku berasal dari kemitraan, itu kontraknya adalah minimal 10 tahun dan dapat diperbaharui ataupun ditinjau paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Jadi itu terkait dengan Permentan 21 tahun 2017, yang mana di sana diharapkan ada suatu kepastian ya terkait dengan pasokan bahan baku dari pabrik-pabrik yang ada. Oke, demikian penyampaian saya terkait dengan pemenuhan pasokan bahan baku pabrik. Salam sustain.